Mahasiswa FISIP dimanapun berada, salam jumpa, salam sehat, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada bulan Februari ini kita memasuki semester genap, dan insya Allah perkuliahan pada semester genap ini akan diselenggarakan secara luring. Artinya mungkin sekali mahasiswa sudah lama menanti saat-saat seperti ini di mana kalian bisa aktif lagi di kampus. Hanya saja karena ini masih dalam masa pandemi, ada beberapa batasan. Nah, perkuliahan yang kita rencanakan pada semester genap ini adalah perkuliahan tatap muka terbatas. Artinya terbatasnya adalah 50% per kelas. Isinya adalah 50% dari kapasitas ruang kelas. Di mana ketika ruang kelas itu kapasitasnya untuk 40 orang, maka diizinkan diisi dengan 20 peserta, 20 mahasiswa yang hadir di dalam kelas itu. Pertanyaannya, yang 50% yang lain di mana? 50% yang lain di rumah, ya. Nanti akan bergantian dengan mahasiswa yang pada saat itu masuk di kelas. Cara yang kita rencanakan adalah membagi ganjil genap. Mahasiswa kan punya NPM. NPM-nya itu nomor belakangnya ada ganjil dan ada genap. Pada saat pertemuan pertama, maka yang mengikuti perkuliahan tatap muka adalah mahasiswa dengan NPM ganjil. Kemudian pada saat pertemuan kedua, itu genap kan, berarti mahasiswa yang ikut PTM adalah mahasiswa dengan NPM genap. Selanjutnya pertemuan ketiga, ganjil lagi. Semester 4 genap, pertemuan kelima ganjil lagi, dan seterusnya. Itu yang dinyatakan. Namun apabila peserta dalam kelas itu ternyata tidak terlalu banyak, katakanlah hanya 20 atau bahkan 15, berarti ya peserta dalam kelas itu bisa masuk semua, tidak harus dibagi 50%. Artinya 50%-nya itu adalah kapasitas ruang kelas. Jadi kalau ruang kelasnya 40, pesertanya hanya 20. Itu mengenai kebijakan secara umum perkuliahan yang akan datang. Nah, mahasiswa perlu Anda ketahui bahwa mulai semester ini pun Unisri menggunakan siakat yang baru. Artinya dengan siakat baru ini kita tidak lagi menggunakan siakat lama. Sebagai contoh, mahasiswa selama ini ketika mau KRS-an Anda mengakses AAM, begitu juga mau bayar gitu kan. Jadi tagihannya juga ada di AAM, sekarang di siakat. Nah, penggunaan sistem yang baru itu yaitu melalui siakat.unisri.ac.id itu menuntut kita, ya, konsekuensinya baik dosen atau mahasiswa itu akan lebih disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam membayar SPP, ya. Ya, sudah rahasia umum, sering banyak yang terlambat. Pada sistem yang baru itu tidak bisa terlambat. Ini yang harus dipahami, ya. Jadwal itu harus diperhatikan, jadwal membayar SPP, dan kemudian setelah membayar SPP segera entry KRS. Untuk bisa entry KRS, silakan Anda mengakses dulu jadwalnya, ya. Jadwalnya supaya Anda lihat, Anda programkan pada semester ini Anda akan menempuh mata kuliah apa saja. Karena sekarang mahasiswa itu tidak lagi untuk memilih mata kuliah tidak harus, umpamanya kalau dulu kan ada mahasiswa kelas 01, kuliahnya juga 01. Mahasiswa kelas 02, kuliahnya di kelas 0. Sekarang di jadwal yang nanti di siakat itu Anda pilih adalah mata kuliah, kemudian ada kelas 01, 02, kalau komunikasi bisa sampai 05.
Anda dari kelas PA 01 boleh memilih pada 01, 02, 03, 04 ataupun 05. Yang penting Anda pilih jadwal yang tidak bertabrakan dengan mata kuliah lain yang Anda pilih, ya. Anda boleh lintas jadi kelas di sini adalah kelas mata kuliah berbeda dengan kelas PA. Yang perlu saya tegaskan seperti itu. Ya. Artinya di kelas itu karena tadi kapasitasnya dibatasi maksimal 40, ketika Anda telat, ya, terlambat, teman-teman lain itu sudah mengentry duluan, sudah memilih kelas itu, sudah penuh, ya konsekuensinya Anda harus mengganti, ya, memilih, mengklik kelas yang berbeda, ya, kelas yang berbeda. Artinya siapa cepat, siapa dapat. Namun demikian, dengan jadwal yang seperti itu, dengan sistem yang seperti itu, mahasiswa juga akan dimudahkan. Mungkin ada mahasiswa, saya ingin untuk semester ini tidak kuliah di hari Jumat. Ya, silahkan pilih jadwal yang tidak berada di hari Jumat, umpamanya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian kenapa juga harus entry KRS? Entry KRS sekarang semuanya menggunakan sistem. Kalau mahasiswa lama yang dulu pernah menikmati perkuliahan luring, kuliah tatap muka sebelum masa pandemi, Anda ingat ketika kuliah, ya, beredar presensi. Anda presensi kan, nulis nama, terus kemudian dicentang, masuk, hadir dan sebagainya. Yang ke depan semuanya menggunakan sistem. Ketika Anda entry KRS, sudah milih mata kuliah, maka nama Anda sudah terdaftar pada mata kuliah yang Anda pilih itu dengan kelas yang Anda pilih, ya. Sebaliknya yang tidak entry, ya, yang belum mengentry atau tidak entry, berarti tidak tercantum namanya. Apa konsekuensinya? Ya berarti tidak ikut kuliah, karena ketika kuliah presensinya menggunakan sistem, ya. Ada dua cara, nanti bisa dosen itu menayangkan barcode, Anda menggunakan HP, terus kemudian men-scan barcode itu, nanti itu otomatis berarti Anda masuk, atau bisa juga dosen yang akan mengklik setiap nama, mungkin dipanggil satu-satu, klik, oh ini hadir. Yang tidak hadir pun bisa juga izin dulu kan, ada yang izin sakit umpamanya, berhalangan hadir, ya itu juga bisa diklik oleh dosennya dari nama itu. Nah, artinya entry KRS menjadi hal yang sangat penting, ya. Karena tanpa entry KRS, kalau kemarin konsekuensinya, nanti pas kuliah, ujian baik UTS ataupun UAS Anda tidak tercantum di DPUN, Anda tulis nama di kertas. Atau ketika online kemarin, ketika Anda belum mengentry KRS, nama Anda tidak ada di Sibila, maka ketika mengirimkan tugas-tugasnya Anda lewat email dan sebagainya. Besok ketika kita menggunakan syarat baru, semuanya sudah harus terdaftar. Ketika tidak terdaftar, maka bukan sekedar nilainya yang tertunda, kuliahnya pun tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena tidak muncul dalam presensi. Padahal yang harus Anda ingat adalah bahwa frekuensi masuk kuliah, ya, itu menentukan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, ya. Ada ketentuan bahwa mahasiswa mengikuti kuliah, ya, minimal 75% jika mau ujian. Artinya syarat ujian adalah telah mengikuti kuliah 75%. Ya. Saya secara teknis belum tahu, ya, belum tahu apakah kalau kurang dari itu caranya bagaimana. Mestinya ada solusi. Tetapi kalau sama sekali tidak masuk atau kurang dari 50%, akan sangat kesulitan bahkan sekedar untuk mengikuti ujian. Oke ya. Yang perlu Anda catat, mohon diingat, tanpa entry KRS, ya. Entry KRS syaratnya harus bayar dulu. Bayar entry KRS. Tanpa entry KRS, nama Anda tidak tercantum dalam peserta mata kuliah. Entry KRS-nya Anda boleh memilih
mata kuliah itu di kelas 01, 02, 03, 04 atau 05, terserah. Ya, terserah. Tidak terpaku, oh Pak saya dari kelas 03 itu BA, ya. Tapi untuk kelas mata kuliahnya Anda bebas mau ngambil. Oh, pokoknya saya maunya kuliah tuh yang siang-siang umpamanya, sulit bangun pagi. Ya, silakan. Nah, tentang kebijakan tadi yang masuk 50% memungkinkan bagi mata kuliah dengan kelas yang kecil, peserta yang kecil, maka boleh masuk semua 100%. Kecil artinya di bawah 20 ya, maksimal 20. Oh, peserta kelas ini hanya ada 18 orang, maka tidak perlu dibagi 50%. Tadi 50% asumsinya adalah penuh ya, penuh. Dibagi 50% ketika melebihi dari 20 peserta per kelasnya itu. Saya kira itu mahasiswaku yang sangat saya kangeni ya, terus terang ini udah kangen, kita lama tidak berjumpa secara tatap muka. Saya sangat berharap bahwa perkuliahan offline ya, perkuliahan tatap muka yang direncanakan mulai semester genap ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Tentunya ketika Anda kuliah tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Di kampus sudah disediakan fasilitas-fasilitas untuk prokes itu ya. Ada untuk pengukur suhu, ada hand sanitizer, dan tentunya kalau masker bawa sendiri-sendiri. Jaga jarak tentunya jangan lupa ya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan penjelasan saya singkat mengenai kebijakan universitas berkaitan dengan perkuliahan tatap muka di semester genap ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan COVID, Omikron tidak meledak sehingga kita diizinkan untuk tetap menyelenggarakan kuliah tatap muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.